Selamat malam Bang. Perkenalkan nama saya Joshua Saragi dengan NIM 11S23028. Di sini akan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum kita yang ke-8. Saya share screen aja langsung. Nah, oke. Di sini pertama-tama kita lihat modul dulu. Nah, modul ini berisi berjudul Java Swing. Nah, pada modul ini kita diminta untuk mampu memahami dan mengimplementasikan Java Swing. Nah, di sini penilaiannya ada banyak. Yang pertama instalasi NetBeans, yang kedua membuat proyek baru, yang ketiga menjalankan program Java, yang keempat Java Swing, yang kelima Simple Calculator di desainnya, baru yang keenam Simple Calculator Code, lalu yang ketujuh Change to Another Frame, yang ke-8 adalah aplikasi GUI To-Do List. Di sini tadi kita dibuat tutornya pada modul ini kita ditutori cara menginstalasi NetBeans, lalu membuat proyek baru, lalu di sini ada Java Swing. Nah, di sini kita juga diajar di sini ada palette-nya di aplikasi kita, aplikasi ini NetBeans. Kita ada juga dibuat modulnya di sini ada palette, ada juga tutorial menambah komponen Java Swing, properties, menjalankan aplikasi, lalu aturan penamaan variabel komponen Java Swing. Sini ada nama komponen dan singkatannya. Nah, lalu kita membuat simple calculator. Nah, oke. Nah, saya akan membuat kita selanjutnya kita masuk ke dalam ininya saja laporan saya. Nah, laporan saya adalah seperti ini. Nah, laporan saya ini di sini pada laporan kali ini saya membuat screen detail screenshotannya yaitu seperti menginstal NetBeans-nya, lalu membuat program NetBeans-nya, program Java, lalu Java Swing-nya, lalu di sini juga saya membuat kalkulator, simple calculator design dengan sesuai pada modul. Lalu sini ada tahapan-tahapannya. Nah, selanjutnya tanpa di sini ada change to another frame. Dia menambahkan code pada aplikasi kalkulatornya dan yang terakhir di sini adalah aplikasi GUI To-Do List. Nah, di sini pada kali ini kita buka aplikasi GUI To-Do List-nya. Oke, di sini sesuai dengan aturan demo kita yang ada pada modul ini ya. Aturan demo yang ada pada modul. Ya. Di sini menjalankan aplikasi melalui kelas app NIM Java. Nah, pertama kita jalankan aplikasinya. Kita browse dan di app nim.java slash main class. Nah, lalu kita okekan. Lalu kita tekan yang hijau ini, kita run. Nah, di sini sudah tersedia aplikasi to-do list kita. Di sini ada aplikasi to-do list sebesar S23028. Lalu pada modul kita disuruh untuk melakukan tambah data tanpa mengisi to-do. Nah, kita tanpa mengisi to-do ini, kita coba dulu kita tambah datanya. Nah, ini data to-do tidak boleh kosong. Nah, selanjutnya hmm, sesuai pada modul kita dibuat melakukan tambah data dengan data to do kecil dari 6 karakter. Nah, lalu kita buat di sini data to do kecil 6 karakter.
Kita okekan dulu ini, lalu kita buat makan. To-do listnya makan. Makan kan 5 karakter dia. Kita buat kalau misalnya kodenya benar, dia akan menolak dan membuat panjang karakter to do minimal 6 ini. Oke, selanjutnya kita lihat pada modul. Pada modul dibuat melakukan tambah data baru dengan data to do yang valid sebanyak 5 data. Nah, kita buat aja kayak kalau to do list kita ini tentang apa ya? Tentang belajar aja deh, tentang pelajaran. Seperti oh enggak, kayak kita buat aja makan nasi Padang. Pada modul kita dibuat, kita suruh 5 data tambahkan, makan nasi Padang, makan nasi remes, makan nasi kebuli, makan makan apa lagi ya? Makan nasi goreng, makan mie goreng. Nah, lalu setelah itu kita disuruh melakukan tambah data dengan data to do yang telah tersedia pada tabel. Melakukan tambah data dengan data to do. Nah, ini yang masuk nomor 5 ini kita buat lagi di sini makan yang sudah ada di sini daftar to do-nya. Coba kita lakukan tambah datanya seperti makan makan nasi remes. Nah, pasti dia akan menolak karena makan nasi remes ini sudah ada pada daftar to do-nya. Lalu selanjutnya kita mengubah data dengan tidak memilih to do. Nah, di sini kita langsung pilih ubah data. Nah, jika kita belum memilih to do yang mana akan dibuat datanya, maka aplikasi ini akan membuat belum ada data to do yang terpilih. Lalu selanjutnya mengubah data to do dengan data kosong. Nah, kita buat makan nasi kebuli ini, kita ubah datanya dengan data kosong. Nah, kita ubah data. Nah, di sini daftar to do ini nggak nggak akan bisa kosong ya, karena daftar to do ini kita isi di code-nya itu minimal 6 karakter. Nah, selanjutnya kita disuruh di sini mengubah daftar to do dengan panjang karakter kurang dari 6. Nah, kita ubah data, kita pilih dulu, baru kita buat daftarnya makan saya. Makan kan ada 5. Ubah data, lagi-lagi dia akan menolak dan akan membuat panjang karakter to do minimal 6. Karena makan itu ini daftar karakternya adalah minimal adalah 5. Lalu kita mengubah data to do dengan data yang telah tersedia pada tabel. Nah, kita coba kita ubah nasi goreng dengan kita buat lagi makan nasi Padang. Kita ubah data. Nah, di sini akan ditolak karena makan nasi Padang sudah ada daftar to-do list kita di nomor 1. Nah, jadi kita harus memasukkan input yang berbeda. Kalau kita buat berbedanya makan ayam penyet. Nah, kita ubah data, maka to-do list nomor 4 akan mengubah data menjadi makan ayam penyet. Lalu kita disuruh menghapus data to do dengan tidak memilih data to do pada tabel. Kita hapus, kita coba hapus. Nah, outputannya belum ada data to do yang dipilih karena kita harus memilih dulu agar kita bisa dapat menghapus datanya. Lalu menghapus data to do yang dengan tindakan yang valid. Ini seperti ini, makan mie goreng, kita hapus dulu. Jadi dia akan
daftar to do nomor 5 nggak akan ada lagi daftar to do kita karena sudah kita hapus. Lalu mengurutkan data tabel secara descending, kita urutkan dia secara descending. Jadi makan nasi remes yang pertama, yang kedua padang, yang ketiga nasi kebuli, dan yang keempat ayam penyet. Lalu kita mengurutkan secara ascending. Nah, kalau ascending ini update yang duluan. Jadi A duluan ya, makan ayam penyet. Lalu makan nasi kebuli karena K lebih di abjad K lebih duluan daripada P. Dan P lebih duluan daripada R. Karena di sini sama-sama makan dan nasi. Lalu selanjutnya kita buat melakukan pencarian data pada tabel termasuk hasil pencarian. Nah, lalu kita buat melakukan pencarian data. Nah, kita di sini mungkin kalau di sini nggak terlalu berguna ya karena kita dapat kita bisa membuat data ini masih bisa kita lihat. Coba kalau datanya banyak kan ayam goreng kita buat dulu daftar to-do yang banyak ya. Makan se kan babi goreng kan. Nah, di sini kita akan tambah data. Nah, di sini kan kalau kita buat lebih banyak data lagi, maka dia akan semakin panjang ke bawah, berurutan ke bawah. Di sini akan ada makan babi goreng, makan Indomie. Kan kalau gini tampilannya kita nggak bisa melihat melihat makan Indomie ini. Jadi kita kalau datanya ada banyak, kita bisa mencarinya dengan kita buat makan mm, makan 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 apa tadi kita buat makan Indomie makan Indomie kita cari. Nah di sini nggak ada karena ini kita ada kesalahan typo menulis. Kita cari lagi. Tunggu ya, kita reset data tabel. mak kita buat kita cari lagi makan pizza. Kita cari di sini akan ada tulisnya makan pizza. Lalu kita cari lagi makan ayam goreng. Nah, di sini nggak ada karena nggak ada kita buat. Kita buat dulu, kita cari. Nah, lagi makan nasi. Cari. Nah, kita reset lagi. Lalu selanjutnya di sini kita melakukan pencarian data. Udah. Lalu kita mengurutkan secara descending. Kita cari dulu lagi datanya. Makan menyet. Kita cari. Nah, lalu kita urutkan secara descending. Descending ini dan ascending ini. Lalu kita buat reset data tabel. Coba kita cari lagi ya. Kita coba-coba saja. Dan kita reset selanjutnya. Kalau jika kita reset data tabelnya, dia akan membuat seperti itu ke kembali ke to-do list yang sebelumnya. Oke. Hmm, cukup sekian saya rasa. Cukup sekian saya rasa penjelasan saya. Jika ada kesalahan tutur kata mohon dimaafkan. Terima kasih.